Halo teman-teman touring tandem, gimana nih kabarnya? Sepertinya ini bakal jadi episode terakhir ya, perjalanan gue dan Adit dalam touring Jakarta-Bandung. Karena sejujurnya di hari ketiga ini, gue dan Adit nggak terlalu banyak aktivitas motoran. Jadi kita bener-bener nikmatin aja jadi turis di kota Bandung. Tapi video yang teman-teman lihat ini masih di hari ketiga ya. Dan mungkin gue akan sekedar recap aja perjalanan di hari ketiga ini, sekaligus nanti disambung ke perjalanan hari keempat, yaitu perjalanan pulang ke Jakarta. Nah, di hari ketiga ini kita berdua ngapain aja sih? Yang pasti pertama kali yang kita lakukan itu isi bensin. Yes, setelah perjalanan Jakarta-Bandung, muter-muter kota Bandung plus ke daerah Pengalengan PP kemarin, ternyata bensin kita baru nyentuh 1 bar di hari ketiga ini. So kita putusin buat cari pom bensin terdekat, sekalian isi full tank buat balik ke Jakarta di besok harinya. Tadinya kita mau cari sarapan di dekat penginapan dulu sih. Ke Bandung, tapi kalau belum makan batagor tuh rasanya ada yang kurang gitu. Cuma ada satu batagor yang reviewnya cukup oke di Google, tapi pas kita samperin, malah tutup. Jadi kita lanjutin aja ke pom bensin terdekat dulu. Nah, waktu lagi ngelewatin jalan Wastu Kencana ini, di depan itu ada satu gereja yang kita sebenarnya ngeliat satu batagor gerobakan yang agak menarik. Tadinya Adit sempat ngajakin berhenti, cuma karena speed kita lagi tanggung dan agak mepet, jadi kita putusin buat lanjut aja. Tapi ada satu kejadian lucu nih. Waktu kita ngarahin ke pom bensin Shell Cihampelas, ini Google Maps-nya malah kayak error gitu. Kita malah terus-terusan disuruh belok kiri, terus sama si Google Maps-nya. Jadi waktu kita udah naik ke jembatan Pasupati, kita disuruh belok kiri lagi, ditambah gue pribadi kurang familiar ya sama kota Bandung. Jadi main ngikut-ngikut aja kalau Google Maps-nya bilang apa. Dari yang gue tangkap pas gue lagi ngedit video ini, harusnya pom bensin itu ada di sebelah kanan jalan. Dan mungkin karena jalan Cihamplas itu satu arah ke bawah ya. Jadi sebenarnya mungkin kita diarahin buat lewat gang-gang kecil yang bisa tembus langsung di dekat pom bensin Shell. Cuma again karena gue dan Adit nggak familiar sama jalan kota Bandung, kayaknya gang-gang kecil yang harusnya dilewatin itu jadi kelewatan terus. Dan akhirnya gue putusin buat berhenti sebentar, sekaligus gue ganti maps-nya ke jalur mobil supaya nggak dilewatin gang-gang kecil, jadi kita dilewatin jalan besar aja. Di sini kita berpikir kayak, ya ini mah namanya kita balik lagi dong ke jalan yang tadi kita lewatin. Dan ketemu lagi tuh sama si tukang batagor yang tadi sempat kita bahas. Kita cuma berpikir kayak, mungkin kita emang berjodoh kali ya buat sarapan di batagor ini. Karena batagor sebelumnya yang kita pengen itu malah tutup. Jadi akhirnya kita berdua putusin buat berhenti dan cobain batagor di pinggir jalan ini. Harganya oke, dan ternyata rasanya sangat sesuai ekspektasi gue dan Adit. Emang makan batagor yang di pinggir jalan itu emang lebih mantep sih ya. The best lah pokoknya. Dan selagi kita makan di sini juga emang ternyata lumayan banyak yang datang. Gue nggak tahu sih apakah sebenarnya batagor ini lumayan cukup dikenal sama teman-teman dari Bandung. Boleh juga kasih tahu ke kita kalau emang mungkin tempat ini ternyata lumayan dikenal ya. Dan kalaupun teman-teman belum tahu, mungkin gue bisa rekomendasiin batagor ini buat dicoba. Karena ternyata rasanya menurut kita enak. Sempat berpikir juga kayak pengen nambah sih, tapi kok sayang ya takutnya udah keburu kenyang di sini dan takut kita nggak bisa cobain kuliner Bandung lainnya hari ini. Nah, selesai dari sarapan, dan setelah kita ngelewatin jalur mobil yang ternyata lumayan agak muter ya buat ke pom bensin Shell Cihampelas, akhirnya kita sampai juga di sini buat isi bensin. Dan masih sama kayak pembahasan masalah bahan bakar yang kita bahas di episode 1 kemarin, di sini gue masih mutusin buat pakai Shell V-Power, dengan harapan larinya lebih enak buat jalan balik besok. Kemarin sempat juga ya ngobrol di comment section sama salah satu subscriber kita yang ternyata kalau keluar kota malah cukup pakai Pertalite aja. Menarik ya.
Ternyata style orang itu beda-beda kalau mau jalan jauh. Nah, gimana kalau teman-teman yang lain nih? Ada nggak yang suka pakai selfie power juga? Atau mungkin Pertamax Plus gitu kalau misalkan mau jalan jauh? Kalian ngerasa ada yang beda nggak sih? Atau sebenarnya sama aja pakai bahan bakar yang agak mahal? Gue pribadi sih kalau buat harian dalam kota sebenarnya cukup ngisi super atau Pertamax aja udah oke sih. Karena kalau buat dalam kota kan nggak ngaruh-ngaruh banget ya. Dan jalanan juga macet kan, dan kita juga nggak perlu kayak nyelip-nyelip kendaraan dengan medan ekstrim. Anyway, di pom bensin kali ini gue ngisi full tank itu habis sekitar 106.000 dari satu bar buat selfie power ya. Nggak jauh beda, Adit juga kurang lebih ngisi di nominal segituan. Serunya turun naik motor ya gini nggak sih teman-teman? Cuma modal bensin 100 ribuan aja kayaknya kita udah sampai kemana-mana kemarin. Dan yang pasti plusnya juga naik motor itu kita bisa lebih enjoy, nikmatin pemandangan, dan terpaan anginnya langsung dari rute yang kita lewatin. BTW, jokes dikit nih. Ada yang tahu nggak kenapa di video ini gue kayak lagi foto ke dalam gitu? Karena kalau teman-teman baca ya, itu ada tulisannya parkir khusus karyawan. Tapi kalau teman-teman lihat lebih detail lagi, parkirnya itu justru di dalam tokonya, yang mungkin belum ada tenan penyewanya. Jadi benar-benar VIP ya parkirannya. Benar-benar mereka treat karyawannya dengan baik. Mantap juga nih pom bensin Shell Ciamplas. Setelah siap-siap dan setting maps, dari sini gue sama Adit mau naik ke daerah Bandung Atas. Tepatnya ke tempat wisata Tahura atau Taman Hutan Raya. Selama di Bandung, mata gue emang gak bisa anteng ya kalau ngeliat ke depan. Kayak yang gue bahas di episode 2 kemarin, gue emang suka banget sama arsitektur bangunan Belanda yang masih ada di kota Bandung. Sempat juga kepikiran sama gue dan Adit, pengen juga sih kayaknya bikin channel YouTube satu lagi yang temanya bangunan bersejarah. Tapi mungkin nanti aja ya, plan jarak panjang, kalau misalkan channel yang satu ini udah lumayan berjalan. Karena jujur gue dan Adit yang masih pekerja kantoran, ini susah banget buat bagi waktu sama ngerjain hal-hal kayak gini. Gue pribadi jujur baru bisa ngedit video itu kalau weekend. Karena kalau weekdays tenaganya udah keburu abis pulang kerja. Udah jalan kena macet, yang di otak gue tuh cuma pengen balik, ketemu kasur, tidur. Karena harus nyimpen tenaga buat pergi kerja di besok harinya. Balik lagi ke video, mungkin trip di hari ketiga ini akan gue recap aja ya. Nanti itu di Tahura kita sekedar jalan santai aja, sama pengen ngeliat gua Jepang dan Belanda. Agak lumayan beda ya tempatnya sekarang, dan gue baru tahu ternyata itu dijadiin satu sama area wisata Tahura. Selepas dari Tahura, kita juga sempat mampir ke Armor Coffee, tempat yang sempat hits pada masanya. Cuma pas kemarin gue kesini itu udah mulai sepi ya. Di sini kita istirahat sebentar sehabis jalan di Tahura yang agak-agak nanjak itu, sambil minum es kopi Japanese drip. Itu the best banget. Baru kita lanjut lagi ke Selasar Sunario Art Space buat ngeliat art gallery yang lagi dipamerin saat itu. Kebetulan pas kita datang itu lagi ada pameran dari teman-teman disabilitas yang pameran karya-karya mereka. Sumpah keren banget. Gue aja kayaknya gak kepikiran buat bikin karya seni yang sebagus mereka bikin. Dari situ kita lanjut lagi turun ke bawah buat lunch di salah satu kedai yang namanya Town Kedai. Gue kurang tahu ya ini nama jenis makanannya apa, tapi bahasa awamnya mungkin bisa gue sebut itu semacam makanan Asian Oriental gitu kali ya. Cukup rekomen buat teman-teman yang lagi cari lunch di daerah kota Bandung. Jadi itu aja kegiatan kita di hari ketiga ini. Mostly kita emang ngabisin waktu cuma buat kulineran aja. Cari makan, cari tempat kopi sampai malam. Dan juga hari ketiga itu kita istirahatnya lebih cepat karena kita pengen nyimpen tenaga buat balik ke Jakarta besok harinya. Nah, kalau teman-teman lihat, gue habis kelar beres-beres bawaan, gue cuma bawa satu tas tenteng aja sama satu tas laptop.
Selain buat backup video, juga buat jaga-jaga kalau tiba-tiba ada panggilan dadakan dari tempat kerja. Hehe. Sebenarnya sih bisa aja gue nggak bawa laptop ya. Cuma entah kenapa gue agak kurang tenang. Apalagi kemarin itu gue ninggalin kantor di saat lagi pik-piknya tempat kerja gue. Dan lagi ada project yang harus diselesain waktu gue ninggalin kantor ini. Takutnya ada yang skip aja sih. Tapi untungnya gue berhasil ninggalin kantor tanpa harus buka laptop. Meskipun sesekali harus tetap balesin chat dari handphone. Nah, sebelum berangkat juga Adit sempat mention kalau motor dia itu indikator akinya tiba-tiba nyala. Dan kayaknya sih itu pertanda kalau udah mesti ganti aki ya. Tapi untungnya singkat cerita nanti sampai kita balik ke Jakarta itu ikon akinya tuh udah mati. Jadi ya untungnya kita lancar-lancar aja sampai tujuan tanpa ada kendala, mogok atau apapun gitu ya. Ini kita juga sempat cari sarapan dulu. Seperti biasa gue perlu isi tenaga sebelum lanjut jalan jauh. Dari tempat kita nginep itu ada satu tempat bubur yang cukup rame dan kita putusin buat sarapan di sini. Masih di Jalan Sultan Tirtayasa juga. Namanya itu bubur ayam Mang Haji Oyo Pusat kalau nggak salah. Harganya lumayan terjangkau dan ini kelihatan banget ya, banyak banget yang lagi sarapan pagi di tempat ini. Gue juga baru ingat, gue juga tuh pernah juga sarapan di daerah sini. Waktu itu gue diajakin sama temen gue yang asli Bandung buat sarapan roti bakar gempol. Mungkin teman-teman ada yang pernah coba nggak? Kalau teman-teman yang ada pernah lihat video klipnya Monogaskara tuh yang judulnya Butiran Angin, nah itu sempat ada tuh satu scene yang dia makan di roti gempol terus kayak jalan-jalan di komplek jalan gempol itu. Cuaca hari ini juga kelihatannya bakalan panas ya, karena pagi-pagi gini aja mataharinya udah lumayan terik. Dan meskipun udara di Bandung itu kalau pagi sebenarnya juga masih adem. Dan selesai dari sarapan tadi, kita mutusin buat cari oleh-oleh dulu. Emang udah kayak turis banget ya. Pulang dari Bandung tuh harus banget mampir ke Kartika Sari. Kalau nggak kayaknya ada yang kurang gitu. Apalagi buat gua yang ninggalin teman-teman kantor gua pas lagi peak season gini. Kayaknya tuh gue perlu banget bawain mereka sogokan. Karena udah mau ngebantuin gue backup kerjaan kantor selama gue cuti sehari. Brownies dan pisang molen tuh udah Bandung banget lah. Dan aman buat jadi sogokan teman-teman kantor gue. Ninggalin Kartika Sari, kita terusin ke arah viaduk. Dan ngomong-ngomong soal viaduk nih, gue pernah ngeliat satu foto lama pas masih zaman kolonial. Itu rasanya keren banget ya. Waktu itu kondisinya belum sepadat sekarang dan pemandangannya bener-bener bagus banget kayak nggak di Bandung gitu. Dan jalanan pagi ini juga cukup rame ya ternyata. Dan mungkin karena hari ini hari Minggu pagi dan warga Bandung juga mungkin baik yang olahraga atau main ke Car Free Day. Dan ada juga yang mungkin cari sarapan atau ibadah mungkin. Jadi kayaknya malah hari Minggu pagi ini tuh lebih rame daripada hari Sabtu pagi kemarin. Dari situ kita mulai mengarah ke sisi barat Bandung menuju ke arah Cimahi atau udah mulai keluar Bandung gitu ya. Dan lagi-lagi kejadian. Emang kita ini agak susah ya dengerin perintah dari Google Maps. Yang kadang itu kalau nggak delay ya suka ngasih taunya dadakan. Kita sempat salah jalur dan untuk mempersingkat waktu itu kita juga harus lewatin genggang kecil gitu buat balik ke jalur yang seharusnya. Tapi ya itu salah satu faktor serunya touring sih. Nikmatin aja semua momen yang ada, jangan dibawa sebel atau bete. Kayak jadiin aja momen kayak gini tuh buat kita lucu-lucuan nanti pas kita udah pulang atau pengen mengenang cerita touring kita. Di sini juga kalau teman-teman lihat kita udah berusaha menyeberang ke jalur yang sebenarnya itu jalur yang sebelah kiri. Karena kalau jalur yang kanan itu malah muter lagi ke Bandung kota. Nah, sedangkan jalur yang kiri ini mengarah ke Cimahi atau mengarah ke keluar Bandung. Nah, sempat juga nih kita naik satu flyover yang view-nya bagus banget. Kayak semua gunung yang ngelilingin kota Bandung itu kelihatan dari atas sini. Sayangnya gue nggak bisa ngerekam semuanya, tapi rasanya dari atas sini itu semua gunung di sisi utara, barat, timur, selatan itu kelihatan semuanya. Kayak Gunung Tangkuban Perahu juga mungkin bisa kelihatan dari atas sini.
Selepas dari Cimahi juga, udah mulai banyak ya muncul pelang-pelang yang nyebutin arah Jakarta. Sempat juga kita diputerin ke daerah Kota Baru Parahyangan, yang setelah itu akan tembus di kilang Pertamina. Nah, kalau teman-teman yang suka lewat sini nih, pasti tahu banget kan kalau atau mungkin udah berapa kali Jakarta Bandung ya. eh, Biasanya di daerah sini nih kalau kita udah keluar dari Kota Parahyangan itu, kita bakal ketemu satu kayak apa ya, kilang Pertamina kali ya. Dan itu tuh biasanya antriannya udah panjang dari kita mau keluar, karena memang waktu mau nyebrang jembatan itu space-nya agak terbatas ya. Nah, tapi kita kali ini tuh sama sekali nggak kena macet. Mungkin antara kita lagi hoki atau mungkin juga karena ini hari Minggu pagi ya. Jadi mungkin aktivitas mereka tidak sesering biasanya, atau mereka libur. Kayaknya nggak mungkin sih kalau Pertamina tuh libur ya. Mungkin ya kebetulan aja lagi lengang gitu. Jadi kita ngerasa cukup hoki lah nggak kena macet di jalur ini. Begitu juga waktu kita udah mulai masuk ke daerah Gunung Kapur ya. Ternyata pagi ini juga belum banyak aktivitas keluar masuk truk yang ngangkut batu. Jadi bisa dibilang sampai di titik ini kita ngerasa beruntung banget ya pulang ke Jakarta tanpa harus kena macet. Dan gue juga agak lumayan emes sama daerah ini karena debu pasirnya itu tebel banget ya, gila ternyata. Sampai-sampai kelihatan jadi kayak apa ya, ala-ala musim salju kali ya. Kalau nggak ada bangunan-bangunan gitu, mungkin vibes-nya bakalan beda banget sih. Bisa jadi view-nya jauh lebih bagus karena langsung gunung-gunung batu gitu view-nya. Selepas dari Gunung Batu juga jalanan masih terpantau lancar ya. Kita crossing-crossing santai aja di speed rata-rata 50-60 km per jam. Toh nggak ada juga yang kita kejar buat pulang ke rumah. Meskipun kita agak sedikit worry sih di daerah puncak itu bakalan macet. Karena biasanya hari Minggu itu banyak teman-teman motoran yang sunmori ke daerah puncak. Atau mungkin yang sekedar wisata atau nginep di daerah puncak. Satu hal yang gue rasain waktu jalan balik ini yaitu cuacanya yang berasa panas banget. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya di video ini ya, tapi bener-bener lumayan nyengat panasnya sewaktu kita lagi jalan balik hari ini. Beda banget sama waktu kita berangkat kemarin. Cuaca hari ini beneran terik banget. Kalau teman-teman lihat juga, kali ini gue udah nggak pakai Google Maps lagi. Selain karena udah lumayan hafal sama rutenya, yang tinggal lurus-lurus doang dan ngikutin aja pelang yang ke arah Jakarta. Faktor lainnya itu ya itu tadi, karena panas tadi dan karena cuacanya yang terik banget, gue takut kalau misalkan gue pakai Maps itu handphonenya bisa overheat. Jadi gue cari aman aja buat gue taruh handphonenya di dalam laci motor. Gak kerasa, tahu-tahu kita udah balik lagi nih ke pusat kota Cianjur. Ketemu lagi sama si Tugu Tauco Cianjur ini. Di sini gue sama Adit sepakat, kayaknya kita rest di sini dulu aja deh sebelum lanjut ke arah puncak. Karena kepikiran juga, takutnya kalau misalkan kita udah di daerah sana, malah tempat rest areanya tuh pada rame ya kalau hari Minggu gini. Dan berhubung cuacanya yang agak terik, kita berdua juga sepakat kayaknya kita rest areanya di Starbucks Cianjur aja. Karena kita ingat waktu kemarin berangkat itu kita ngeliat satu Starbucks yang gedungnya berdiri sendiri. Jadi nggak harus masuk ke dalam gedung mall. Seenggaknya bisa ngadem dikit lah dan bisa siapin tenaga buat perjalanan yang masih separohnya lagi dari titik ini. Kurang lebih kita rest area di sini sekitar 1 jam. Dan selain pesan kopi, kita juga pesan rotinya buat sedikit ganjil makanan. Karena mau lunch juga kayaknya masih tanggung jamnya. Dan di Starbucks itu juga gue ingetnya sih nggak ada makanan berat ya. Cuma ada snack-snack ringan aja. Dan dengan berat hati, keluar lagi dari ruangan ini yang adem dan akhirnya kita terpaksa panas-panasan buat ngelanjutin perjalanan selanjutnya menuju ke puncak dan Bogor baru masuk ke Tangsel. Di sini juga pas gue pegang jok motor tuh udah kayak nyes, waduh gila. Ini sih
Kepanggang kali ya pantat gue. Panas banget. Dan sambil nunggu Adit juga kayaknya, udahlah gue ngadem dulu aja di bayangan ini lah. Minimal bisa ngadem dikit sebelum kita panas-panasan lagi di jalan. Sesuai dugaan kita, waktu masih di daerah Cipanas itu jalanan masih terpantau aman-aman aja ya. Bahkan waktu kita ngelewatin pasar Cipanas, itu nggak ada macet yang terlalu signifikan. Gue udah 3 kali bolak-balik Bandung naik motor sama kali ini. Jujur kayaknya ini yang paling lancar deh dari perjalanan kota Bandung sampai ke Cipanas. Karena kita nggak ketemu macet yang gimana-gimana. Mungkin juga karena lagi sedikit orang yang pengen liburan ke Bandung ya. Kita berdua emang ngerasa sih waktu kemarin di Bandung itu kayak nggak banyak lihat plat nomor luar Bandung yang kita temuin di jalanan dalam kota. Macet-macet selama di Bandung ya emang macet-macet sewajarnya aja sih. Bukan macet yang biasa kita temuin kalau lagi momen libur panjang. Nah, balik lagi nih ke cerita perjalanan. Dan sesuai dugaan gue sama Adit, ternyata selepas dari puncak pas, baru deh kita ketemu sama antrian panjang. Ternyata puncak hari ini rame banget ya. Mungkin juga karena orang banyak yang sunmori atau liburan ke puncak di weekend gini. Dan juga gue baru ingat pas kita sampai di puncak ini kurang lebih udah jam 1 kurang ya. Jadi feeling gue emang momen ini semua orang lagi pada siap-siap mau turun ke bawah. Karena sebentar lagi one way itu ke arah Jakarta bakalan dibuka. Gue juga lupa ngasih tau Adit sih kemarin itu. Harusnya kita turun ke bawah itu at least di jam 2-an aja. Gue inget waktu gue solo trip ke Ciletuh kemarin, gue sengaja istirahat di puncak pas dulu dan baru turun itu jam 2-an pas jalurnya udah satu arah ke bawah semua. Menurut gue itu lebih enak sih, nggak serentak semuanya turun ke bawah, yang malah di beberapa titik itu jadi macet. Karena kan kalau jalur puncak itu nggak rata ya, maksudnya tuh kayak sebentar-bentar ada yang lebar, tapi sebentar-sebentar ada juga yang sempit. Jadi malah itu yang jadi sumber kemacetan karena jalannya lebar sempit. Di sini juga sebenarnya banyak yang nggak kerekam ya sama gue. Tapi banyak banget itu momen-momen yang kita sampai berhenti stuck dan gak bisa jalan di beberapa titik. Yang gue tampilin di video ini sih cuman yang pas lagi lancar-lancarnya aja ya. Soalnya kemarin emang gue agak ngirit baterai dan ngirit memory card juga. Takutnya penuh kalau misalkan gue kebanyakan rekam. Karena di hari ketiga itu kan memang kita di Bandung kemarin gak terlalu banyak aktivitas ya. Jadi emang gue sengaja belum backup ke external hard disk. Dan singkat cerita itu buat turun ke bawah itu dari puncak pas lumayan makan waktunya agak lama ya. Gue agak lupa sih seberapa lamanya. Tapi dari info video yang kerekam di memory card gue, itu harusnya gue baru di puncak pas itu jam 1 kurang. Nah pas kita udah lagi mau rest banget itu, pas baru banget masuk Bogor, itu udah mau jam 3. Jadi berarti kita selama turun ke bawah itu hampir makan waktu hampir 2 jam. Lumayan pegel kan? Jujur gue baru berasa capeknya di sini sih. Setelah riding dari Bandung, tapi pas sampai puncak itu entah kenapa baru mulai kerasa pegel-pegelnya. Plus juga efek panas yang nyengat tadi siang itu. Itu juga entah kenapa baru berasa waktu mulai turun dari puncak pas. Kepala gue tuh udah mulai berasa agak nyut-nyutan dan pengen berhenti banget sebenarnya. Tapi di satu sisi gue berpikir kok kayaknya tanggung banget gitu. Ini kayaknya mendingan kita paksain aja turun ke bawah dikit. Sampai minimal kita ngelewatin titik-titik macet ini gitu. Dan emang kita berdua juga emang sepakat tadinya mau rest kedua itu mungkin antara di kota Bogor kali ya. Jadi supaya menghindari teman-teman yang lagi pada rest di puncak, maksudnya tuh menghindari keramaian
tempat rest area yang ada di puncak gitu. Sewaktu ngedit ini juga gue baru inget sih kenapa kemarin sehabis pulang itu gue masuk angin. Ternyata emang gue baru baru inget ya kalau gue sama Adit itu nggak sempat berhenti lunch selama perjalanan pulang. Jadi pas di Bogor kota itu kita cuma sempat rest sebentar dan itu juga cuma minum isotonik dan gue makan es krim. Maksudnya sih biar isi tenaga ya, tapi malah lupa kalau kita hari itu tuh belum makan siang. Tapi jujur memang udah nggak inget kali ya pas pas hari itu tuh yang ada di pikiran kita tuh cuman ya udahlah cepetan sampai rumah istirahat gitu karena besoknya kerja lagi. Jadi benar-benar lupa tuh kalau hari itu kita belum makan siang. Dan buat masuk ke Bogor ini kita ngelewatin jalur Sentul karena memang kemarin itu ke arah Gadok tuh kemacetannya udah lumayan parah. Dan setelahnya baru kita kayak gue bilang tadi istirahat itu di salah satu Indomaret di perbatasan kota Bogor sama Sentul kali ya. Dan untungnya karena kita berdua di basisnya Tangsel, jadi memang dari kota Bogor itu nggak butuh waktu lama buat sampai ke rumah kita masing-masing. Di Jalan Raya Parung, gue sama Adit juga nanti berpisah. Jadi kalau Adit tuh mengarah ke Pondok Petir, sedangkan gue mengarah ke Pondok Cabe. Nah, kayaknya gitu aja teman-teman cerita touring gue sama Adit 3 hari ke Bandung. Lumayan banget momen liburan ini jadi bahan pelepas penat kita berdua dari rutinitas kerja sehari-hari. Selagi gue kelarin video ini aja, gue udah ngobrol sama Adit. Kayak, akhir tahun nanti enaknya kemana ya gitu. Tapi jujur belum tahu, tapi kita masih mau planning-planning dulu. Juga ada rencana tuh si Adit dalam waktu dekat pengen solo trip ke kota Solo, kampung halamannya dia. Tapi itu juga masih belum tahu jadi apa enggak. Jadi mungkin next videonya itu kita masih ragu nih antara solo trip Adit sendirian ke Solo atau mungkin bisa jadi video trip kita berdua lagi akhir tahun nanti. Oh iya, thank you juga nih buat temen-temen yang kemarin udah sempat follow dan sapa kita di Instagram. Tapi sorry banget nih, sampai video ini dirilis juga malah nggak kepegang tuh sosmednya, jadi belum ada postingan baru. Jujur kalau udah pulang kerja tuh emang jompo banget sih gue. Jadi bener-bener maksimalin ngedit video tuh cuma bisa di akhir pekan doang. Ya namanya juga pekerja kantoran kan. Tapi jangan khawatir, karena kemarin juga kita udah sempat syuting kecil-kecilan. Dan nanti kontennya apa teman-teman bisa pantau ya di Instagram kita. Harusnya sih mungkin seminggu setelah video ini tayang di YouTube, konten kita di Instagram juga udah bisa rilis ya. Sekali lagi thank you juga buat teman-teman yang udah subscribe channel kita sama like video kita. Karena kebaikan kalian ini bisa sangat membantu algoritma YouTube kita. Jadi banyak teman-teman baru yang mungkin baru ngeliat video dari kita. Jadi gitu dulu aja kali ya cerita touring 3 hari Jakarta Bandungnya. Jadi episode kali ini udah resmi berakhir. Sampai ketemu di touring tandem selanjutnya. So buat teman-teman semuanya, sekali lagi tetap happy dan tetap safety riding selama di perjalanan. Gua sama Adit pamit dulu dan sampai ketemu di touring tandem berikutnya. Bye bye.